Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyatul Ilmiah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital Universitas Wiraraja. Saya akan menjelaskan tentang teori penawaran individu dan pasar. Penawaran menunjukkan seberapa banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga tertentu. Hal lain diasumsikan konstan. Apa saja yang konstan? Tentu saja termasuk selera dan faktor yang lain termasuk konstan atau tidak berpengaruh. Hukum penawaran di sini apabila harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan oleh produsen juga ikut naik. Dan apabila harga suatu barang tersebut turun, maka barang yang ditawarkan oleh produsen juga ikut menurun. Penawaran ini memiliki hubungan berbanding lurus dengan harga. Selanjutnya yaitu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran di sini ada 3. Yang pertama, biaya produksi. Seperti contoh, sebuah perusahaan ingin membuat suatu barang dan perusahaan itu membutuhkan biaya untuk membayar karyawannya, membeli bahan bakarnya, dan material yang lain. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi biaya produksi, dan biaya produksi tersebut akan semakin meningkat atau tinggi. Faktor yang kedua yaitu harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang tersebut naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik. Dan apabila harga suatu barang tersebut turun, maka jumlah yang ditawarkan akan ikut menurun. Faktor yang ketiga yaitu perkiraan harga di masa depan. Seperti contoh pada saat COVID-19, di mana harga masker akan mahal karena setiap orang memerlukan masker untuk mencegah tertularnya virus dari satu orang ke orang lain, di mana produsen akan memproduksi jumlah masker yang lebih banyak sehingga jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Baik, 3 hal tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Ketika harga dari suatu barang itu 200.000, jumlah barang yang ditawarkan ada 40 oleh produsen. Ketika harganya meningkat menjadi 600.000, jumlah barang yang ditawarkan tentu saja akan ditingkatkan menjadi 60. Nah, pertanyaannya, tentukan fungsi penawarannya. Jadi penyelesaiannya yaitu P2 dikurangi P1, 600 dikurangi 200 sama dengan 400 Ki. Kemudian Q2 dikurangi Q1, 60 dikurangi 40 sama dengan 20 P. Kemudian belakangnya kita kalikan dengan cara Q1 dikali P2, 40 dikali 60 sama dengan 24.000. Kita kurangi P1 dikali Q2, 200 dikali 60 sama dengan 12.000. Maka persamaan Q-nya supaya menjadi Q, kan ada 400 Q tuh di sebelah kiri. Jadi kita bagi semua sisi kiri dan kanan kita bagi 400. 400 Q dibagi 400 ketemu Q. 20 P dibagi 400 ketemu 0,05 P. Kemudian yang ada di dalam kurung kita bagi 400 ketemu 30. Jadi kita langsung ketemu nih persamaannya. Qs sama dengan 0,05 P ditambah 30. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar itu? Jadi, keseimbangan pasar di sini merupakan terbentuknya harga dan kuantitas. Keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual. Nah, untuk mencari keseimbangannya, kita gunakan rumus equilibrium. PD sama dengan PS, atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. Atau bisa menggunakan QD sama dengan QS, atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Untuk lebih memahami, kita lanjut saja ke contoh soal. Ketika diketahui fungsi permintaan Q sama dengan min 0,05 P ditambah 50,
dan fungsi penawaran Q sama dengan 0,05P ditambah 30, tentukan besarnya harga keseimbangan. Caranya itu sangat mudah. Kita gunakan rumus persamaan QD sama dengan QS, atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi, kita tinggal masukkan ke rumus saja. Penyelesaiannya yaitu QD sama dengan QS min 0,05P ditambah 50 sama dengan 0,05P ditambah 30. 30-nya kita geser ke kiri jadi minus 30. 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Kemudian min 0,05P kita geser ke kanan menjadi 0,1P. Selanjutnya, 20 dibagi 0,1 sama dengan 200. Nah, kalau kita sudah tahu nih P-nya atau harganya 200, kita tinggal masukkan aja ke persamaan QD atau persamaan permintaan. Min 0,05 kita kalikan 200, kita tambahkan 50 sama dengan 40. Jadi keseimbangannya adalah P, Q banding 200,40. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran di sini memiliki makna kondisi di mana perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Ada 3 faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu kapasitas produksi perusahaan. Kapasitas produksi menunjukkan perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Semakin besar kapasitasnya, maka penawaran akan semakin elastis. Namun, semakin kecil kapasitasnya, maka penawaran semakin tidak elastis. Yang kedua yaitu jenis barang yang diproduksi atau persediaan. Jika barang yang diproduksi mudah rusak, maka permintaan akan semakin tidak elastis. Namun, jika barang tersebut awet, maka akan menunjukkan elastisitasnya besar. Yang ketiga yaitu jangka waktu analisis. Semakin panjang waktu analisisnya, maka elastisitas yang dihasilkan akan semakin kecil. Apabila semakin kecil jangka waktu analisisnya, maka elastisitas yang dihasilkan akan semakin besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.